بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah wal akhwat, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, malam hari ini di malam Ahad kita sudah memasuki malam pekan ketiga di bulan Dzulqa'dah 1444 Hijriah. Malam ini adalah malam yang ke-22
di bulan Dzulqa'dah 1444 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita berkesempatan untuk memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita, umur dan kesehatan yang masih diberikan kepada kita, untuk kita manfaatkan dalam ketaatan kepadanya, melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkannya dan dicintainya, melaksanakan sholat secara berjamaah, kemudian kita duduk bermajlis untuk sama-sama mengkaji dan mempelajari warisan dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis beliau yang telah dihimpun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama besar kaum muslimin di abad ke-7 Hijriah yang wafat di tahun ke-676 Hijriah. Al-Imam Nawawi menyusun kitab yang beliau beri judul dengan Riyadus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Riyadus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, min kalami Sayyidil Mursalin, yang berisikan sabda dari pemimpin, sayyid, penghulu para rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, pelajaran kita yang terakhir adalah masih dalam pembahasan tentang kitab Fadail, bab tentang penegasan akan pentingnya, utamanya dan wajibnya zakat. Dan kita sudah menyelesaikan hadis yang ke-1210 yang kita sudah membahas pada pertemuan yang terakhir, hadis yang ke-1210 yang kita rangkaikan dengan hadis sebelumnya juga, hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana pentingnya ibadah zakat, sampai-sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat, mengaku Islam dan siap sholat tapi tidak siap zakat. Orang semacam itu yang membeda-bedakan antara sholat dan zakat bagi Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan akhirnya disepakati oleh umat Islam pada waktu itu, orang yang semacam itu yang cuma mau sholat tidak mau zakat pantas untuk diperangi, ya, pantas untuk diperangi sampai mereka mau kembali pada ajaran Islam yang benar, yaitu menerima kewajiban sholat dan kewajiban zakat sekaligus. Kita sudah bahas hadis-hadisnya, sekarang kita akan melanjutkan pada hadis berikutnya. Tersisa pada kita 4 hadis lagi dalam bab tentang zakat ini. Hadis yang terakhir, hadis yang cukup panjang, karena itu insyaallah kita akan bahas pada malam hari ini 3 hadis yang singkat, dan hadis yang terakhir ya kita sisakan insyaallah di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita mulai dengan hadis yang ke-1211. Hadis yang ke-1211, kata Al-Imam Nawawi rahimallahu taala, wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia yang kunyahnya Abu Ayyub radhiyallahu anhu, anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni bi amalin, informasikanlah kepadaku, beritahukanlah kepadaku tentang amalan, yudkhilunil jannah, yang dengan amalan itu saya bisa masuk surga. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'budullaha, kamu beribadah kepada Allah, la tusyriku bihi syai'a,
kamu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus salata, kamu menegakkan salat. Wa tu'tiz zakata, dan kamu menunaikan zakat. Wa tasilu ar-rahimah, dan kamu bersilaturahim. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini juga sebenarnya sudah pernah disebutkan oleh Imam Nawawi di hadis yang bernomor 331 ya. Namun tentu saja ya, pembahasan hadis 331 termasuk pembahasan yang sudah sangat lama ya, belasan tahun yang lalu. Karena itu kita perlu sedikit mengingatkan beberapa faidah terkait dengan hadis kita ini. Jemaah sekalian, hadis ini seperti yang tadi kita dengarkan diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ya, Abu Ayyub ini di antara sahabat Nabi SAW yang dikenal dengan kunyahnya dan tidak sering kita dengarkan namanya. Namun namanya adalah Khalid bin Zaid ya. Abu Ayyub Al-Ansari nama aslinya sebenarnya adalah Khalid bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari kalangan Ansor, dan di antara sahabat Ansor yang mulia. Dan kita tahu di antara kemuliaan yang beliau miliki adalah kehormatan yang Allah berikan kepadanya untuk menjadi tuan rumah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal hijrah ya. Kita tahu ketika Nabi SAW masuk ke kota Madinah, lalu disambut oleh penduduk Madinah dengan penuh sukacita. Nabi kita SAW berjalan dengan kendaraannya, maksudnya mengendarai kendaraannya. Lalu para sahabat dari kalangan Ansor berharap Nabi SAW singgah ke kediamannya, tempatnya, untuk sudi masuk ke dalam rumah mereka. Bahkan mereka sangat siap untuk menjadi tuan rumah bagi Nabi SAW selama berada di Madinah ya, atau paling tidak di awal-awal keberadaan beliau di kota Madinah ya, karena masih baru, tentu saja belum ada tempat khusus yang bisa beliau jadikan kediaman tetapnya. Namun kata Nabi SAW, da'uha fa innaha ma'murah ya, beliau bilang biarkanlah kendaraanku terus berjalan karena dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarkanlah dia berjalan sampai dia akan berhenti sendiri ketika Allah menyuruhnya untuk berhenti. Dan ternyata berhenti di depan rumah dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu ya. Dan ini tentu saja kemuliaan yang tidak didapatkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Walaupun tentu saja ya, selama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah, beliau banyak mendapatkan jamuan dari para sahabat-sahabatnya. Tapi sebagaimana yang dikatakan al-fadlu lil mubtadi wa in ahsana al-muqtadi, keutamaan itu selalu ada pada orang-orang yang pertama kali melakukannya, walaupun mungkin orang yang datang belakangan mungkin lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh orang yang pertama, tapi tetap keutamaan itu ada pada orang yang pertama karena dia mendapatkan keutamaan as-sabaq ya, keutamaan sebagai pelopor dari kebaikan. Dan Khalid bin Zaid Al-Ansari, sahabat Abu Ayyub ini adalah sahabat yang pertama kali menjamu Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau dan menjadi tuan rumah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu wafat di tahun ke-50 Hijriah ya, wafat di tahun ke-50 Hijriah setelah seluruh khulafa Rasyidin wafat ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan anna rajulan, bahwa ada seorang laki-laki ya, ada seorang laki-laki. Tidak disebutkan siapa laki-lakinya ya, tidak disebutkan siapa laki-laki yang datang ini. Dan ini hal yang sering terjadi di kalangan sahabat Nabi SAW.
Para sahabat bergantian mendatangi Nabi SAW untuk mengutarakan persoalan-persoalan yang mereka hadapi, atau paling tidak untuk mempelajari pelajaran-pelajaran Islam yang seharusnya mereka ketahui. Dan kalau kita mau kumpulkan kisah-kisah yang semacam ini sangat-sangat banyak, ya. Para sahabat bergantian mendatangi Nabi SAW karena pengetahuan mereka dan keyakinan mereka bahwa mereka yang butuh kepada Nabi, maka mereka yang seharusnya mendatangi sumber ilmu tersebut. Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu sepatutnya didatangi dan tidak mendatangi, ya. Kita yang mendatangi sumber ilmu ketika kita membutuhkannya. Kadang orang yang datang disebutkan identitasnya. Para sahabat kadang sebutkan bahwa datang Anas bin Malik, datang fulan, dan tidak jarang juga tidak disebutkan siapa yang datang, ya. Kadang badui dan kadang bukan badui tapi tidak ditahu siapa identitasnya. Dan ya, beruntung ya mereka-mereka itu para sahabat yang kita baca hadis-hadisnya dan kita mengambil manfaat dari soal-soal yang pernah mereka ajukan kepada Nabi SAW, walaupun tidak tercatat namanya dalam buku-buku hadis atau buku-buku sejarah lainnya, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak lalai terhadap siapa orang itu, pahala-pahala dari amal jariah yang telah mereka lakukan insyaallah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki ini datang kepada Nabi SAW. Apa yang dia tanyakan? Beliau mengatakan, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah. Kabarkanlah kepadaku tentang amalan yang memasukkan aku ke dalam surga. Jamaah sekalian, pertanyaan yang diajukan juga pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para sahabat. Hampir dikata para sahabat memahami masalah ini secara sepakat, ya, seragam, sering ya pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Dan ada dua minimal yang bisa kita fahami dari hal ini, yaitu mereka sangat tahu bahwa tujuan tertinggi mereka hidup di dunia ini bagaimana mereka bisa mencapai apa yang dinamakan dengan surga, ya. Karena itu hal yang menyibukkan mereka adalah bagaimana bisa masuk surga, bagaimana mereka masuk surga. Maka pertanyaan-pertanyaan yang paling sering terlontar pada mereka bukan pertanyaan-pertanyaan bagaimana saya bisa mencapai derajat tertinggi di dunia ini, tapi bagaimana saya bisa masuk surga. Kan itulah cita-cita tertinggi seorang muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Mu'adz radhiyallahu anhu dengan pertanyaan yang sama dengan ini, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni anin nar, memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'alta an azim. Kamu bertanya tentang masalah yang sangat besar, masalah yang sangat hebat, ya. Pertanyaan ini pertanyaan yang hebat. Bagaimana bisa masuk surga? Ini pertanyaan yang sangat mulia, ya. Karena dia adalah tujuan kita beramal di dunia. Apa saja amalan kita di dunia, kita harapkan bisa menjadi penyebab kita masuk surga. Karena kalau sudah masuk surga, selesai semua persoalan. Dan tidak ada kebaikan orang yang sukses di dunia, tapi ujung-ujungnya nanti di akhirat sebagai penduduk neraka. Ya dan billah. Dullani ala akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah. Jadi pertanyaannya tentang bagaimana masuk surga, ya, bagaimana bisa masuk surga, kiat-kiat masuk surga. Hal yang kedua yang kita maksudkan bagaimana fikih dalam pertanyaan ini yang menunjukkan kecerdasan, pemahaman yang mendalam dari sahabat ketika bertanya kepada Nabi SAW. Mereka ketika mau masuk surga, mereka tidak bilang, ya Rasulullah, masukkan aku dalam surga, ikutkan aku ke dalam surga. Tapi mereka bertanya, apa amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga? Mereka tahu surga itu tidak akan didapatkan secara gratisan, ya, secara percuma, secara mudah. Tapi mereka tahu kalau cita-cita tinggi, maka pengorbanan yang harus diberikan untuk cita-cita tinggi itu juga harus sepadan dengan
cita-cita itu. Dan Nabi sering mengingatkan, inna sil'atallahi ghaliyah, barang dagangan yang Allah tawarkan kepada kalian mahal. Barang dagangan yang Allah tawarkan kepada kalian mahal. Barang dagangan yang Allah tawarkan kepada kalian mahal. Beliau ulangi sampai 3 kali. Inna sil'atallahi hiyal jannah. Ya, barang dagangannya Allah adalah surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah siapkan barang dagangan ini, tapi Allah mau membeli dari kita jiwa dan harta kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka mau masuk surga, mereka tahu ada konsekuensinya. Cita-cita yang tinggi sekali lagi harus dicapai juga dengan amalan yang besar. Karena itu mereka tidak bilang, ya masukkan aku ke surga, tapi mereka bilang, apa amalan yang harus saya lakukan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini fikih ya terhadap pemahaman bagaimana cara mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan pentingnya amalan untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an banyak masuk surga itu Allah katakan bima kuntum ta'malun. Disebabkan apa yang kalian amalkan, bukan sekedar apa yang kalian ketahui teorinya. Ya, tilkal jannah allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Ya, di surat Az-Zukhruf Allah mengatakan tilkal jannah, itu dia surga allati uristumuha, yang kalian wariskan bima kuntum ta'malun, disebabkan amalan-amalan kalian. Jadi kalian mau menjadi pewaris surga, harus kalian beramal dengan amalan yang banyak. Dan ini bantahan kepada orang-orang murjiah yang mengharapkan surga juga dan mengklaim sebagai beriman, tapi mereka tidak mementingkan amal-amal soleh. Ya. Tinggi cita-citanya, besar angan-angannya, tapi paling malas untuk beramal soleh. Kalau ditanya, mereka mengatakan Tuhan kita maha pengampun lagi maha penyayang. Tuhan kita maha kasih dan lembut kepada hamba-hambanya. Semoga Allah SWT menyayangi kita dan masukkan kita ke dalam surga walaupun kita tidak beramal. Ya. Bahkan kadang sampai mereka mengatakan walaupun kita tidak sholat dan seterusnya. Ya. Ini suatu hal yang mustahil. Ya. Kita harus berbuat, beramal untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa nudu antilkumul jannah. Ya, ketika Allah menyebutkan tentang penduduk-penduduk surga dalam surat Al-A'raf, wa nudu, dipanggil nanti penduduk surga ketika mereka sudah masuk surga. Ya, sebelumnya mereka telah mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ucapan penduduk surga, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami di dunia dan petunjuk sehingga bisa memasuki surga Allah ini. Dan seandainya bukan karena hidayah dari Allah, tidak mungkin kita bisa beramal dan tidak mungkin bisa masuk surga. Itu ucapan mereka. Dan Allah mengatakan kepada mereka, wanudu, mereka semuanya dipanggil, antil kumul jannah, inilah surga, uristumuha, yang kalian wariskan. Lagi-lagi kata Allah, bima kuntum ta'malun, disebabkan amalan-amalan kalian. Dan hal ini jamaah sekalian tidak bertentangan dengan apa yang sering kita katakan bahwa kita masuk surga karena rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahwa memang untuk masuk surga kita butuh rahmat Allah. Namun rahmat Allah itu didapatkan dengan amalan-amalan, ya. Bukan dengan angan-angan. Kita mengharapkan rahmat Allah dengan amal-amal soleh. Dan amal-amal soleh kita tidak akan bisa memasukkan kita ke dalam surga kecuali karena rahmat Allah. Ya, artinya yang dimaksudkan bahwa amal bukan penyebab masuk surga, hanya rahmat Allah. Artinya bahwa jika kita hanya mengandalkan amalan kita untuk masuk surga, maka amalan kita tidak akan sepadan dengan nikmat dan curahan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Karena semaksimal mungkin kita beramal masih sangat jauh dari nikmat yang seharusnya kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak juga berarti kita hanya menunggu rahmat Allah tanpa kita
beramal soleh. Kita jemput rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri nikmatnya dengan amal-amal soleh tersebut, ya. Bima kuntum ta'malun. Apalagi jemaah sekalian, kita ingin masuk surga itu bukan masuk surga yang sekedar surga saja, ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita minta surga Firdaus, surga yang tertinggi. Dan surga yang tertinggi ini didapatkan tentu saja dengan amalan-amalan, ya. Jadi banyak nanti orang masuk surga, tapi surga bertingkat-tingkat. Bagaimana caranya? Ada yang tingkatan paling bawah, ada yang tengah, ada yang paling atas. Allah mengatakan walikullin darajatun mimma amilu. Bagi mereka penduduk surga selalu ada derajat-derajatnya, kedudukan-kedudukannya. Bagaimana menentukan kedudukan-kedudukan itu? Allah tentukan dari apa yang mereka amalkan, ya. Dari apa yang mereka amalkan. Maka orang yang amalannya paling banyak dan paling berkualitas, itulah juga yang paling berhak mendapatkan paling berhak mendapatkan tingkatan surga yang tertinggi, dan demikian seterusnya. Beritahu kepadaku amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 jawabannya di sini. Ada 4, ya, amalan yang beliau sebutkan. Pertama, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Kamu beribadah kepada Allah dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini syarat yang paling mutlak, ya. Syarat yang paling mutlak, yang mau surga maka tidak boleh syirik kepada Allah, dan tidak akan masuk surga seorang yang syirik kepada Allah, syirik yang besar kepada Allah. Tidak akan masuk surga orang yang tidak menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan surga bagi orang-orang musyrik. Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Siapa yang syirik kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, ya, dan tempatnya adalah di neraka. Maka syarat yang pertama, kamu beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Lalu menegakkan salat, kemudian menunaikan zakat. Nah, inilah syahidnya, ya. Hadis kita ini dimasukkan dalam bab ini karena apa? Karena adanya lafaz ini, wa tu'ti az-zakat, kamu menunaikan zakat, ya. Dan wajhu istishhadnya, cara pengambilan dalil kenapa hadis ini dimasukkan dalam bab tentang keutamaan zakat, karena dia menjadi salah satu syarat mutlak atau syarat penting untuk masuk surga, dan dia selalu disebutkan beriringan dengan salat, ya. Jadi seperti yang kita sebutkan di awal perjumpaan tentang bab ini, bahwa dalam Al-Quran 20-an, ya, 26, ya, sekitar 26 Allah menyebutkan zakat beriringan dengan salat. Dan dalam hadis juga sangat-sangat banyak, selalu saja zakat mengiringi salat, ya. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan zakat setelah keutamaan salat, dan sekaligus juga menjelaskan bagaimana kesempurnaan seorang muslim, bahwa seorang muslim adalah seorang yang bagus hubungannya dengan Allah melalui ibadah salat, sebagaimana juga seorang muslim adalah seorang yang berjiwa sosial dan membantu orang lain dengan harta-harta benda yang dimilikinya, yang dia tunaikan zakatnya. Jamaah sekalian, amalan yang keempat, ini amalan yang agak khusus, ya. Wattasilur rahim, bersilaturahim. Kalau amalan 3 tadi ini tidak mengherankan, karena apa? Termasuk rukun Islam, ya, termasuk rukun Islam, bahwa memang dia merupakan syarat penting untuk bisa masuk surga, menunaikan rukun Islam. Tapi yang uniknya, ya, atau yang menunjukkan kemuliaan satu amalan ini, karena dia dimasukkan juga ke dalam sebab masuk surga, yaitu tasilur rahim, kamu bersilaturahim. Dan ini adalah dalil tentang, salah satu dalil dari sekian banyak dalil tentang keutamaan silaturahim. Dan wajh istidlalnya adalah dalilul iqtiran, ya, sebagaimana kata ulama kita, iqtirannya karena dia disebutkan beriringan dengan 3 rukun Islam.
yaitu dia disebutkan bersama dengan syahadat, salat dan zakat. Dia saja satu-satunya yang tidak masuk rukun Islam, ya. Tapi disebutkan sebagai sebab masuk surga. Ya, kadang kita ketika kita mendapatkan kehormatan bisa mengiringi orang-orang yang mulia yang memang dia merupakan orang utama ya dalam satu perjamuan, dalam satu undangan, lalu kita juga diikutkan padahal kita bukan bagian dari itu, ya umpama yang diundang semua para ulama ya atau orang-orang yang merupakan pemuka dan kita tidak bagian, tapi kita juga mendapatkan kehormatan untuk menjadi bagian, maka nahnu akhadna syai'an min fadlihim ya, atau nahnu mulhaqun bi fadlihim, kita ikut menjadi mulia dengan keikutsertaan kita dan dimasukkannya kita ke dalam itu. Dan ini hal yang menunjukkan keutamaan silaturahim. Dan sekaligus menunjukkan kepada kita jamaah sekalian bahwa karena rahmatnya Allah kepada kita, sebab-sebab masuk surga itu bermacam-macam ya. Kita diciptakan berbeda-beda. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya amalan kalian itu berbeda-beda. Seandainya masuk surga hanya karena sholat lail, mungkin banyak di antara kita yang tidak bisa memenuhi syarat untuk masuk surga ya. Tapi ada juga cara yang bisa masuk surga lewat sedekah kita, lewat akhlak kita ya. Nabi kita menyebutkan di antara hal yang paling bisa memasukkan ke dalam surga adalah takwa dan akhlak yang baik, takwa dan husnul khuluq. Dan ada juga orang yang bisa masuk surga hanya karena bisa menahan dirinya untuk tidak suka marah-marah. La taqdab walakal jannah. Jangan suka marah, kamu akan mendapatkan surga. Ya, begitu kata Nabi SAW. Dan kadang mungkin akan timbul pertanyaan, kenapa ini? Pertanyaan ya seperti yang kita katakan tadi, para sahabat kalau bertanya kebanyakan pertanyaannya seperti ini. Tapi Nabi kita SAW jawabannya yang beda-beda. Ya, jawaban yang beda-beda. Dan ini menunjukkan kejelian Nabi kita SAW dan pemahaman beliau bagaimana bisa menempatkan arahan sesuai dengan waktu yang tepat dan kondisi sang penanya ya. Jadi ulama kita menyebutkan jawaban yang berbeda-beda ini karena Nabi kita melihat orang ini sepatutnya diarahkan untuk masalah ini ya. Jadi mungkin Rasulullah dalam sebagian riwayat menyebutkan tentang rukun Islam lalu disebutkan tentang sholat lail umpamanya, atau tentang birrul walidain, atau bahkan ada tentang jihad. Tapi dalam kali yang lain disebutkan tentang silaturahim. Mungkin saja karena sang penanya dianggap belum bersilaturahim atau belum menunaikan silaturahim sebagaimana mestinya, atau boleh jadi Nabi kita melihat orang ini bakatnya yang paling besar, sebagai saham paling besar baginya untuk melakukan kebaikan adalah silaturahim. Ya, karena ada orang gitu. Kok kita paksakan puasa sunnah, mungkin dia tidak bisa. Tapi subhanallah ya, kita melihat orang ini bagus sekali silaturahimnya kepada orang lain ya. Itu ladang kebaikan yang diandalkan berhadapan atau menemui Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ya. Maka jamaah sekalian, ini di antara hadis yang menjelaskan tentang keutamaan silaturahim karena disebutkan bersamaan dengan 3 rukun Islam lainnya. Dan perlu diingatkan bahwa ketika kita berbicara tentang silaturahim, silaturahim dia maksudkan adalah melaksanakan hubungan dan hak-hak dari keluarga kita ya, silaturahim. Jadi bukan silaturahim itu kalau kita ketemu-ketemu gini ya. Kalau kita ketemu-ketemu ini yang tidak ada hubungan keluarga antara kita, ini kita saling berjumpa karena Allah ya, ziarah fillah, itu juga keutamaannya sangat besar. Tapi yang dimaksudkan silaturahim ini memang kita menghubungi rahim kita. Rahim kita adalah keluarga. Entah yang menurut sebagian ulama kita yang punya hubungan mahram dengan kita, ada yang mengatakan yang berhak mendapatkan warisan, dan pendapat yang paling umum adalah rahim adalah semua yang punya talian darah dengan kita, yang dekat makin besar kewajibannya, dan yang jauh pun punya hak-hak untuk kita menyambung silaturahim dengan mereka ya. Maka perjumpaan-perjumpaan seperti ini perjumpaan yang sangat mulia karena kita saling berjumpa dan berpisah tanpa ada hubungan kekeluargaan, tapi bukan berarti kita boleh untuk mengabaikan silaturahim, karena silaturahim
juga adalah amalan yang paling utama dan tidak sepantasnya kita menunaikan hak-hak orang jauh lalu hak orang dekat kita abaikan. Kemudian jemaah sekalian, hadis yang berikutnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Arabian, datang seorang laki-laki, anna Arabian atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkanlah kepadaku satu amalan, idza amiltuhu dakhaltul jannah, kalau saya beramal dengan amalan itu saya bisa masuk surga. Ini badui ini, tapi tahu betul bahwa untuk masuk surga, menggapai cita-cita tinggi kita ini perlu dengan amalan, ya, sebagaimana pembahasan kita sebelumnya, ya. Jadi ini memang sudah merupakan pemahaman umum dari para sahabat bahwa cita-cita kita yang tertinggi surga, dan untuk mendapatkannya adalah dengan amal soleh. Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Yes, kami langsung terangkan saja ya. Kamu beribadah kepada Allah dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus sholata, kamu menunaikan zakat, kamu menegakkan salat. Wa tu'tiz zakah al-mafruḍah, kamu menunaikan zakat yang wajib. Ini yang wajib-wajib ditekankan dulu. Wa tasumu Ramadan, dan kamu melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Sebagian mengatakan ini mirip dengan hadis Thalhah bin Ubaidillah yang pernah kita bahas, ya. Boleh jadi dia sahabat yang sama atau badui yang sama yang datang bertanya kepada Nabi SAW, Dimam bin Sa'labah atau yang lainnya, ya. Jadi kasus ini mirip dengan apa yang pernah diceritakan oleh Thalhah bin Ubaidillah. Boleh jadi apa yang disebutkan oleh Abu Hurairah adalah kisah yang sama, namun ada sedikit beberapa perbedaan-perbedaannya. Di sini Nabi kita SAW menyebutkan juga 4, ya. Apa yang beda dengan sebelumnya? Silaturahimnya, ya. Kalau di sini ada puasa Ramadan, tidak disebutkan silaturahim. Ya, sudah kita jelaskan tadi bahwa ini bukan pertentangan antara satu hadis dengan hadis yang lainnya, bukan berarti ada yang salah, tapi begitulah Nabi kita, beliau memvariasikan jawaban. Ya, selalu beliau melihat yang mana tepat untuk beliau sampaikan. Lalu yang tidak ada di sini adalah rukun Islam yang kelima, haji. Sudah pernah kita jelaskan jawabannya. Apa jawabannya? Kenapa tidak disebutkan haji? Padahal dia rukun Islam. Kenapa tidak sekalian tinggal haji saja? Kenapa tidak disebutkan sekalian haji? Apa jawabannya? Ada 2 jawabannya. Entah belum diwajibkan, ya, karena yang lain-lainnya itu diwajibkan sebelum tahun atau di tahun kedua Hijriah, ya. Zakat, puasa diwajibkan di tahun kedua Hijriah. Salat jauh sebelumnya itu, ya, masih di masa-masa di Mekah menjelang hijrah. Adapun haji nanti di tahun ke-9 Hijriah. Berarti boleh jadi ini kejadian sebelum tahun ke-9 Hijriah, sebelum wajibnya haji. Atau boleh jadi apa? Ya, bagi yang mampu. Kenapa bisa dia bilang haji bagi mampu, ya. Tapi kenapa tidak disebutkan haji? Ya. Ya, boleh jadi ini ada ikhtisarul hadis, ya. Diringkas hadisnya. Kadang-kadang sebagian sahabat menyampaikan semuanya dan sebagian sahabat kadang meringkas, atau sebagian perawi setelahnya yang meringkasnya, ya. Itu berapa kemungkinan, ya. Allahu taala alam. Jamaah sekalian, lalu Nabi kita lalu orang ini ketika diberitahu, beliau mengatakan walladzi nafsi biyadi la azidu ala hadza, demi yang jiwaku berada di tangannya, saya tidak akan menambah dari apa yang disampaikan ini. Saya cuma melaksanakan yang wajib-wajib itu saja. Ini juga sudah kita terangkan, ya, tentang bagaimana orang yang hanya mau mencukupkan dengan wajib dan tidak mau mengerjakan sunnah.
Itu bisa saja wajib memasukkan ke dalam surga tanpa kita melakukan amal-amal sunnah, dengan catatan wajib kita dikerjakan dengan penuh kesempurnaan, tidak ada yang kurang, ya. Namun ini suatu hal yang boleh dikatakan mustahil. Maka itulah pentingnya kita butuh dengan amalan-amalan sunnah, ya, amalan-amalan sunnah. Apalagi dia menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita membiarkan bagi orang-orang yang baru masuk Islam sudah ideal, sudah lumayan ketika dia punya komitmen untuk mengerjakan yang wajib. Tidak usah kita langsung menyebutkan amal-amal sunnah yang mungkin akan memperberat dia atau menjadikan dia melihat Islam sebagai suatu agama yang sulit. Falamma walla, ketika beliau sudah pergi, kata Nabi SAW, "Wa man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannah." Siapa yang suka mau melihat seorang yang merupakan penduduk surga, falyanzur ila hadza. Lihatlah orang ini. Lihatlah orang ini. Jadi, Masya Allah, Nabi telah mempersaksikan, beliau masih di dunia, tapi Nabi mempersaksikan orang itu adalah penduduk surga, ya. Jadi orang yang konsisten dengan amalan-amalan yang semacam ini dijamin oleh Nabi kita SAW adalah orang yang masuk surga. Orang ini termasuk orang yang dijamin masuk surga, tapi kita tidak masukkan dia dengan nama-nama orang yang dijamin, karena kita tidak tahu namanya, ya, kita tidak tahu namanya. Jadi sering kita katakan ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, itu maksudnya 10 sahabat yang disebutkan dalam hadis yang satu. Dan sebagian sahabat, ya, itu juga disebutkan dalam kesempatan-kesempatan yang lain, namun dalam hadis-hadis yang berbeda-beda, terpisah-pisah, ya. Jadi bukan berarti cuma 10 yang dijamin masuk surga, tapi banyak juga sahabat. Ada beberapa sahabat yang disebutkan namanya Bilal, ya, dan yang lain-lainnya juga dijamin masuk surga. Tapi jarang yang seperti ini, ya. Rasulullah sudah bilang, dia siapa yang mau lihat penduduk surga, lihat itu. Sama ini dengan mirip dengan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad tentang orang yang hidupnya bebas dari kedengkian, hatinya bersih dari rasa jengkel, rasa benci, hasad kepada saudara-saudaranya, yang tiap malam dia memaafkan seluruh saudara-saudaranya. Ini yang kata Nabi kita SAW, siapa yang mau melihat penduduk surga, lihatlah orang yang akan masuk ke dalam masjid ini, ya. Dan ternyata si fulan, seorang yang sederhana, seorang yang tidak disebut namanya, tapi dialah penduduk surga, ya. Dan ini tentu saja informasi yang disampaikan oleh Nabi berdasarkan wahyu yang datang dari Allah, ya. Dan ini diantara bukti kenabian Nabi SAW. Adapun kita, mungkin kita saling mempersaksikan bahwa ulama itu Masya Allah sangat soleh, dia mudah-mudahan menjadi penduduk surga. Adapun kalau kita, bahasa kita kepada orang yang kita lihat kesolehannya, kebaikannya, dan semua kebaikan-kebaikan yang kita saksikan darinya, kita hanya bisa mendoakan semoga dia menjadi penduduk surga, ya. Tapi memastikan tidak mungkin. Itu hanya milik Nabi SAW saja. Yang terakhir jemaah sekalian, hadis yang terakhir kita janjikan, hadis dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu. Sahabat ini termasuk sahabat yang juga terakhir masuk Islam, ya. Sebagian ulama mengatakan Jarir bin Abdullah Al-Bajali itu masuk Islam di tahun wafatnya Nabi SAW, artinya di tahun ke-11. Dan sebagian mengatakan beliau di tahun ke-9, dan ini lebih tepat karena beliau sempat ikut haji wada, ya. Dan hebatnya Masya Allah, beliau ini walaupun masuk Islam di tahun ke-9 Hijriah, tapi di haji wada mendapatkan kepercayaan dari Nabi SAW untuk menyuruh diam jamaah yang hadir pada saat haji wada, khutbatul wada. Rasulullah mau khutbah, lalu beliau mengatakan kepada Jarir bin Abdullah, istansitin nas, suruh dulu manusia diam, saya akan berbicara, ya. Orang yang dipercayakan untuk suruh diam manusia adalah diantaranya Jarir bin Abdullah Al-Bajali, sahabat yang baru saja beberapa bulan, ya, atau baru 1 tahun paling lama masuk Islam. Jarir bin Abdullah Al-Bajali, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Yusufu hadhil ummah, ya. Kalau ada yang mau tahu siapa Nabi Yusufnya umat Islam,
Maka jawabannya Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Dikatakan Dihya bin Khalifah Al-Kalbi sangat tampan, dan beberapa sahabat dikatakan sangat tampan. Tapi mungkin tidak salah kalau dikatakan sahabat yang paling tampan adalah sahabat ini, Jarir bin Abdullah Al-Bajali, yang kata Umar bin Khattab dia adalah Nabi Yusufnya umat ini, ya, Nabi Yusufnya umat ini. Dan ada hadis dhaif yang menyebutkan juga seperti itu, tapi buku-buku sejarah ya memang menyebutkan bahwa beliau adalah seorang yang sangat gagah, ya, sangat tampan, radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, bayatun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiat yang dimaksudkan adalah baiat untuk beramal, ya. Karena baiat ada dua, baiat kepada pemimpin yang sah ketika mereka memimpin khalifah, dibaiat oleh kaum muslimin atau oleh ahlul halli wal aqd, atau baiat terhadap amalan tertentu. Nabi kita kadang membaiat para sahabat untuk mau beramal dengan satu amalan yang penting, ya, untuk memperbarui komitmennya, ya, memperbarui komitmennya. Jadi entah baiat karena masuk Islam atau baiat untuk memperbarui komitmen terhadap satu amalan yang sangat penting, ya. Yang ulama kita mengatakan tidak dianjurkan dan tidak disunnahkan, bahkan termasuk bid'ah, adalah baiat-baiat hidup mati terhadap kelompok-kelompok tertentu, ya, kelompok-kelompok sempalan, ya. Biasa ada orang membaiat untuk hidup mati terhadap kelompok tertentu. Ini tentu saja baiat yang tidak dicontohkan dan tidak dianjurkan. Baiat adalah kepada Islam dan kepada pemimpin kaum muslimin secara keseluruhan, atau memperbarui komitmen terhadap amalan-amalan tertentu. Sebagaimana yang disebutkan di sini, bayatun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap tiga hal. Ala iqamis shalah, menegakkan salat. Ya, jadi beliau sudah masuk Islam, tapi dibaiat lagi khusus untuk tiga amalan. Wa itaiz zakah, dan ini menjelaskan tentang keutamaan zakat sesuai dengan judul bab kita. Karena pentingnya perlu lagi ada baiat khusus untuk siap menunaikan zakat, ya. Jadi sudah Islam tapi dibaiat khusus lagi untuk siap menunaikan zakat. Dan baiat yang ketiga, isi baiat yang ketiga adalah siap bernasihat kepada setiap muslim, wan nushi likulli muslim. Dan makna nasihat ini makna yang lebih umum, yaitu perhatian yang besar terhadap yang dinasihati, ya. Jadi makna nasihat ini bukan sekedar kita berikan wejangan, berikan arahan, mengingatkan saudara kita sesama muslim, itu juga nasihat. Tapi maksud nasihat dalam istilah bahasa Arab dan juga istilah syariat, nasihat adalah perhatian yang besar dan menunaikan hak-hak yang kita nasihati dengan penuh keikhlasan, ya. Makanya dalam Islam ada yang dinamakan nasihat kepada Allah, ya. Nasihat kepada Allah tentu saja bukan berarti kita nasihat kepada Allah ceramai Allah, ya, dan billah. Tapi yang dimaksudkan perhatian yang besar kepada Allah, menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya dan siap hidup mati karena Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara nasihat kepada Allah, nasihat kepada Quran dan seterusnya. Maka nasihat kepada muslim, perhatian kita kepada saudara kita, jika dia butuh nasihat keagamaan, kita nasihatkan, kita kuatkan keimanannya. Dan ketika dia butuh bantuan, dia mendapatkan musibah, dia mendapatkan persoalan-persoalan, kita siap mendampingi dia untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah dan persoalannya. Ini penting Nabi kita sampai membaiat Jarir bin Abdullah untuk bernasihat kepada setiap muslim dan selalu bersama dengan kaum muslimin. Ini jamaah sekalian, tersisa pada kita satu hadis panjang, insyaallah nanti dalam pertemuan selanjutnya. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. يا أيها الذين آمنوا توبوا
توبة نصوحا